sama di masjid, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, kecuali kaum tersebut akan dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kaum tersebut akan diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kaum tersebut akan diberi ketenangan, kedamaian dan ketentraman oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah siraman rohani Ramadan Universitas Jember yang dimuliakan Allah, sebagaimana Bapak Rektor tadi menyampaikan, kita sekarang berada di tanggal 9 Ramadan. Kita telah melalui 9 hari dari bulan Ramadan, dan besok kita mengakhiri fase pertama kalau memang dibagi 3. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya kemuliaan Ramadan itu diantaranya adalah anna awwalahu rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu itqun minan nar. Sepertiga pertama bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang penuh rahmat. Yang kedua adalah diberikan seluas-luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang hari ketiga adalah kita semua para sholihin akan mendapatkan kado terindah, yaitu itqun minan nar. Walaupun banyak ulama yang memberi komentar, ini tidak harus parsial. Bukan berarti 10 hari pertama karena Allah memberikan rahmat, Allah tidak memberi maghfirahnya. Bukan berarti di 10 hari kedua karena Allah memberikan seluas-luasnya maghfirah, tidak ada lagi rahmat. Tetapi kesemuanya itu akan tetap ada dan diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Hari ini kita mengambil tema bulan penuh maghfirah. Ini salah satu keutamaan Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi bulan penuh maghfirah? Ini merupakan salah satu dari bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Semua manusia pernah berbuat dosa, melanggar aturan Allah yang kuasa, tapi sebaiknya pernah berbuat dosa. Yang mau bertobat kepada yang kuasa, mohon pengampunan dari segala dosa. Jadi disebutkan dalam satu riwayat, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam
adalah orang yang pernah berbuat dosa, maka dari situ sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat dari dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya manusia pasti pernah berbuat dosa, tapi ini jangan dijadikan alasan. Betul, secara fitrah manusia itu adalah mahallul khata wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Tapi jangan jadikan alasan. Sedikit-sedikit kalau kita melakukan kesalahan, dalilnya al-insan mahallul khata wa nisyan. Sampai ada yang melesetkan, itu tidak jauh-jauh dengan al-insan mahallul khata wal kebijak. Artinya karena memang kata dan kebijak itu kan setiap hari yang dipakai manusia, maka dosa itu setiap hari juga tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kenapa? Bukan semata-mata karena beratnya, besarnya tanggung jawab kita, kewajiban kita kepada Allah dalam kapasitas kita sebagai seorang hamba, tapi memang kadang-kala dalam keseharian kita ini kita sudah berupaya sekuat-kuatnya, tetapi masih saja tergelincir kepada hal yang menjadikan kita dosa. Jangankan yang memang sudah disengaja, yang memang sudah direncanakan, walaupun kadang berangkatnya dari coba-coba. Ini Ustaz Rafiq ini kalau pulang ke panti, kalau lewat di pinggir sungai, ternyata di sini ini tidak kalah hebatnya dengan di SD. Di pinggir sungai itu masih banyak ibu-ibu itu kalau mandi dia cukup terungkep begitu. Yang bapak-bapak juga begitu. Kadang-kadang pohon kebaba jangan sudah cerita teman itu ada. Ada yang begitu yang tidak paham dia tidak paham. Nah ini begitu lewat yang namanya ustaz. Di situ di pinggir sungai ada orang mati, mulai bingung Pak. Ini dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Akhirnya dengan tanpa sengaja dia melihat, memang ada dalil yang mengatakan fa'alaikal ula wa alaikas saniyah. Boleh kalau pandangan pertama, kemudian tanpa sengaja kita melihat aurat, kita melihat maksiat, tapi jangan sampai kita balik lagi. Sekarang banyak yang bikin dalil Pak. Ini kan pandangan pertama, tapi cegah oleh sama sekali sampai sengaja. Ini walaupun pandangan pertama susah. Ini namanya manusia. Kadang-kadang di dalam kita bekerja di tempat kita berusaha sudah menjaga sesuai dengan ketentuan, tapi kali ini kita dihadapkan pada hal-hal yang kadang-kadang juga kontradiksi dengan akal dan pikiran kita. Ini kalau dilaksanakan sesuai aturan, kayaknya kurang manusiawi. Kalau disiasati kita menjadi salah, padahal melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau itu mengandung kemaslahatan, itu juga mengakibatkan kita berdosa. Maka ada yang kemudian berikhtiar, sudahlah, yang penting ini demi kemaslahatan. Karena kalau dibiarkan begini, ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Kadang-kadang kita merasakan ada ketidakadilan. Tetapi ketika disiasati seperti ini, kita melanggar aturan, terjebaklah lagi kita kepada dosa. Memang banyak orang bilang sih, kalau kita ini kerja di sektor pemerintah, apalagi seperti Universitas juga, yang sekarang juga sudah duitnya banyak, tapi kalau menggunakan harus hati-hati. Kita diatur dengan aturan-aturan yang kadang-kadang aturan itu kalau kita mau terapkan dalam konteks kita tidak selamanya masalah, tidak selamanya cocok, sehingga kadang-kadang harus berhati-hati mencari terobosan-terobosan. Akhirnya kita begini ini dosa banyak, begini ini salah banyak. Ada yang kemudian bagi pihak sendiri, tidak pakai saya. Ini bentuk kemaslahatan. Ya sudahlah, walaupun dosa, paling dosanya sedikit-sedikit. Ada yang kemudian berpikir begitu. Maksudnya apa? Dalam keseharian kita ini agak susah. Seperti di bulan Ramadan,
Kita dianjurkan untuk menjaga puasa kita agar betul-betul dapat menjadi penghapus dosa. Caranya bagaimana? Jaga lisan di bulan Ramadan. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngerasain. Solusinya bagaimana? Gak usah berkerumun, gak usah ngumpul-ngumpul kalau tidak penting, kecuali membicarakan hal yang penting. Takut kita terjebak pada kebiasaan kita ngerasain. Ada yang ambil jalan praktis karena tidak suka kumpul-kumpul, dia menyendiri. Fisiknya menyendiri, tapi tangannya tidak lepas dari gadget. Kalau kita kumpul-kumpul paling ada 4-5 orang, ngerasain itu manual konvensional. Kalau sekarang ngerasain sendirian, jadi malah disini terhubung dengan ribuan orang. Ini yang sekarang sering disebut dengan dosa digital. Malah lebih parah, dosa digital ini ada yang dosa jariah. Kalau dulu Ustaz Anwar ini kalau menjelaskan sedikit-sedikit amal jariah, sedikit-sedikit amal jariah. Kenapa? Karena ketika kita infak, kita nyumbang ke masjid, walaupun infak kita sudah selesai, kita sudah pergi, selama infak kita masih digunakan, ini pahalanya mengalir. Namanya amal jariah. Sekarang ada Pak yang gak kalah sengitnya, ada dosa jariah. Apa dosa jariah? Kita sendiri, tangan kita utak-utak gadget kita. Ternyata ada berita-berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Kalau perlu kita terjebak ke hoax, kemudian kita sebarkan kemana-mana. Walaupun kita sudah selesai, kalau perlu akun kita sudah ditutup, selamanya kita sebarkan itu masih terus berjalan kemana-mana, dibaca dan menimbulkan efek yang negatif, maka itu adalah jariah di dalam dosa. Jadi jangan dikira kalau sekarang kita tidak berkerumun, kalau kita tidak berkumpul, kita tidak melakukan dosa di bulan Ramadan, tidak membatalkan puasa. Ternyata lebih lancar. Oh, sekarang kita kumpul-kumpul, ada 10 orang kumpul itu tidak komunikasi dengan sebelahnya, masing-masing tertawa sendiri dengan dirinya. Kalau berbuat dosa juga dengan dia di situ. Artinya banyak hal-hal yang menjatuhkan kita. Maka disitulah karena rahmat dan kasih sayang Allah, Allah tidak ingin menjadikan kita terus terjebak di dalam dosa, tetapi fitrah kita sebagai manusia yang sangat lemah, sulit menjadikan kita keluar dari sini. Allah memberikan kita fasilitas-fasilitas yang apabila kita manfaatkan akan menjadi penghapus dosa kita. Amin Allahumma. Apa saja itu? Ramadan ila Ramadan, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, was-salawatul khamsu mukaffiratun lima bainahunna idza tunibat al-kaba'ir. Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, dan sholat 5 waktu akan menjadi menghapus dosa, di antaranya apabila kita mampu meninggalkan dosa-dosa yang besar. Maka fasilitas penghapus dosa ini kalau kita balik 4 hadis lagi, ada fasilitas harian. Apa fasilitas harian? Sholat 5 waktu. Kenapa kok ada fasilitas harian, ada fasilitas mingguan, yang paling ampuh adalah fasilitas bulan? Karena memang realitas tadi manusia tidak bisa lepas dari dosa. Jadi yang pertama sholat 5 waktu. Bagaimana sholat 5 waktu? Digambarkan oleh Rasulullah kalau sholat sama dengan kali, sholat sama dengan sungai. Berarti kalau kita sehari sholat 5 kali, maka sama dengan kita sehari mandi 5 kali. Bagaimana kalau kita sehari mandi 5 kali? Insya Allah tidak akan ada sisa-sisa kotoran yang melekat di tubuh kita. Subuh kita sholat. Setelah sholat kita ngaji Quran. Ternyata sebelum berangkat ke kantor, kadang-kadang ibu-ibu masih menyempatkan diri pergi ke pasar membeli kebutuhan sehari-hari. Oh, masuk kantor jam 7:30 atau jam 8. Ini masih jam 6 setelah subuh ke pasar.
Apakah pasar Tanjung, apakah pasar Puncak, atau ke pasar Bungur. Pergi ke pasar, alhamdulillah di pasar ketemu tetangga. Di pasar ketemu teman ngobrol sebentar, tapi ngobrolnya sudah sampai kemana-mana. Kan ya begitu. Sekarang begini nyampe, nggak kerasa terus ya atau yang tadi yang saya contohkan. Tapi begitu pulang kemudian kita masuk kantor sholat zuhur, insya Allah dosa antara subuh ke zuhur akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dosa yang seperti apa yang bisa dihapuskan dengan sholat? Atau sholat seperti apa yang bisa menjadikan penghapus dosa? Tentu sholat yang kita lakukan khusyuk khudu yang benar. Jadi tidak sekedar sholat tetapi kita lalai. Sholat lalai itu dikerjakan tapi pikirannya kemana-mana dan tidak sedikit pun pikirannya, hatinya, konsentrasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya khusyuk? Pertama, mungkin dari caranya penampilan fisiknya yang harus dijaga. Ini khusyuk dhahirun. Bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya, kemudian pakaiannya yang dipakai ketika kita menghadap Allah. Kemudian kita sibukkan diri kita dengan memahami makna yang kita baca. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kalau sholat kita khusyuk, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa puja dan puji hanya milik Allah? Karena Allah yang punya segala-galanya. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberikan sarana prasarana untuk kita melaksanakan kehidupan dengan baik. Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Sementara manusia tidak punya kekuatan apapun kecuali diberikan oleh Allah. Pada saat yang sama ketika kita berikrar bahwa segala puji hanyalah milik Allah, tapi kenapa ketika kita merasa punya prestasi kemudian tidak dipuji, kita sering sakit hati? Terus kita jalan. Ini makna yang kita tanamkan. Bahkan ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebesar-besarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia adalah kecil di hadapan Allah. Tapi kenapa ketika kita merasa punya kelebihan dari orang lain, kita sudah sering membanggakan diri dan merasa kita itu punya segalanya. Nah, ketika ini diterapkan, Pak, insya Allah gak ada orang sholat selesai sholat masih sombong. Gak ada orang sholat selesai sholat masih bilang pujian. Bahkan ketika dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya Engkau lah yang menjadi Tuhan kami. Tapi kenapa kadang-kadang kita masih mendewakan harta, maka jabatan, hobi dan kekuatan, padahal kita yakin bahwa semuanya yang mengatur adalah Allah. Tempat bersandar kita hanya kepada Allah. Nah, sholat-sholat yang seperti ini, yang setiap kalimat yang kita baca kita renungkan, setiap gerak kita pikirkan, ketika kita sujud kita pertemukan anggota yang paling terhormat dalam manusia, yaitu kepala, dipertemukan dengan tangan. Berarti menandakan kehinaan manusia di hadapan Allah dan kesiapan manusia untuk menempatkan Allah yang semestinya. Karena banyak orang yang tahu bahwa Allah adalah Tuhan tapi tidak tahu bagaimana cara menciptakan. Insya Allah kalau sholat diartikan dirinya, maka akan menjadi penghapus dosa. Ada sholat Jumat sebagai penghapus dosa kedua, dan yang sekarang sedang kita alami adalah bulan Ramadan sebagai fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk menjadi pengampun dosa kita. Makanya di bulan Ramadan ini asbabul maghfirah mutawaffiratun fi Ramadan, faman hujibat anhu al-maghfirah qalat hasaratuhu wa 'azumat musibatuhu. Sebab-sebab Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan diberikan seluas-luasnya. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan, maka panjang kesedihannya, besar musibah.
Tapi sekali lagi, sebagaimana sholat, puasa yang seperti apa yang dapat menjadikan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Puasa yang seperti apa yang bisa menjadi fasilitas penghapus dosa? Apakah setiap orang yang menutupi bulan Ramadan utamanya pada bagian kedua atau sepertiga kedua? Kalau Ramadan kita bagi tiga, pasti mendapatkan ampunan? Belum tentu. Tentu yang memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita agar kita mampu mencapai maghfirah. Apa saja di bulan Ramadan yang bisa menjadikan pengampunan dosa? Pertama, puasa dan qiyam. Tadi Ustaz Taufik sudah membacakan man shoma Ramadan. Ada yang man qoma Ramadan. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya iman, karena keimanan wahtisaban dan karena keikhlasan hanya mencari ridho Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain, man qoma, barang siapa yang qiyam, yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah. Ada yang menggabung dalam riwayat Abi Hurairah juga, man shoma Ramadan wa qamahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan pada malam harinya hidupkan Ramadan itu dengan banyak ibadah kepada Allah, dengan sholat malam, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Shoma pertama puasa, dua qiyamul lail. Ini yang fasilitas yang terbesar yang diberikan, yang langsung disebutkan dalam riwayat. Kembali ke tadi, shoma, puasa yang seperti apa? Puasa ini secara umum dibagi dua. Kalau macamnya ada banyak macam. Ada yang membagi puasa menjadi tiga, puasa orang kebanyakan, shaumul umum. Ada shaumul khusus, puasanya orang khusus, dan shaumul khusus, puasanya orang yang super istimewa. Puasanya orang kebanyakan hanya tidak makan dan tidak minum, tidak memenuhi kebutuhan biologis. Puasanya orang khusus adalah memuasakan diri kita, badan kita, seluruh anggota tubuh kita dari kemaksiatan dan dosa. Dan puasa yang super istimewa sampai mampu mempuasakan hati kita untuk tidak terikat kecuali hanya dengan Allah. Ini agak berat. Tapi ada yang membagi puasa menjadi dua. Dari cara orang berpuasa, apa itu? Pertama, puasa yang dipandang hanya sebagai suatu kewajiban. Ketika kita memandang puasa hanya sebagai suatu kewajiban, prinsipnya bagaimana? Yang penting dijalani, memenuhi syarat rukun, selesai. Malam kita lihat, dari pagi kita menghindarkan diri dari hal membatalkan puasa. Begitu tiba waktu berbuka, kita berbuka, selesai. Dan itu menjadi rutinitas kita. Puasa yang seperti ini tidak banyak memberikan keistimewaan dan tidak banyak memberikan fadilah. Sampai Rasulullah mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Banyak orang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya tidak memiliki makna apa-apa. Yang kedua, puasa yang dipandang sebagai tarbiyah rohani. Puasa yang dipandang sebagai proses pendidikan untuk membangun karakter takwa. Ini pola puasa yang kedua. Maka puasa bagi orang yang memandang puasa sebagai tarbiyah rohani tidak hanya menahan diri dari haus dan lapar, tetapi bagaimana kita mencari hikmah-hikmah ibadah itu. Kenapa? Karena sebetulnya hakikat pendidikan ada di sini. The education is not only for transferring knowledge, but the education is about a character building. Pendidikan bukan hanya transformasi pengetahuan, tetapi pendidikan adalah membangun karakter. Dan itu di Ramadan mengajarkan kejujuran. Ketika kita berpuasa, misalkan kita berkumur, kita masukkan air ke mulut kita 100 mili, kita telan 50 mili, kita keluarkan 50 mili, gak ada orang tahu, bibir kita usap, kita bilang kita puasa, selesai. Tapi kenapa tidak mau kita lakukan itu?
Atau kita masuk ke kamar, kemudian kita kunci, kita makan, keluar bibir kita usap, kemudian kita bilang kalau kita puasa, nggak ada orang tahu. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan? Karena ada kesadaran transendental bahwa seluruh gerak gerik kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya kedisiplinan dan kejujuran ini hanya ada di bulan Ramadan dan untuk puasa itu saja. Seandainya ini mampu kita aplikasikan dalam seluruh lini dimensi kehidupan kita, insya Allah tidak perlu ada inspektorat, tidak perlu ada BPK, tidak perlu ada KPK. Kenapa? Karena orang itu melanggar aturan. Keberaniannya ini kan kadang-kadang karena merasa dirinya tidak ada orang yang melihat, dia merasa aman, padahal di balik itu tidak aman. Dia kadang-kadang apa ya, kalau bahasa kita itu kecelek ambil barang-barang sensitif. Jadi kadang-kadang kecekluk ambil barang-barang sensitif. Jadi kita ini terjebak dengan hal-hal yang kecil yang kita tidak sadar kalau di situ akan mengakibatkan suatu yang fatal. Kenapa? Karena ketika seseorang itu tidak melanggar aturan, karena dia merasa ada yang mengawasi. Nah, tarbiyah puasa ini kan mengajarkan kita bagaimana kita taat kepada aturan bukan karena ada yang meninggal. Sehingga anekdot yang sering disebutkan pada saat mengendara motor itu ketemu dengan lampu merah agak hijau traffic light, kemudian dia lanjut, setelah itu diberhentikan oleh polisi. Dan pada saat Pak Polisi mau menilang, pas mau ditilang, Pak Polisinya tanya, apa Bapak tidak melihat kalau di situ tadi lampunya merah? Pengendara motornya jawab, kalau lampu merah saya tahu Pak, problemnya saya tidak tahu kalau di sini ada bapak. Tapi kemudian polisi juga melanjutkan dan Bapak juga tidak tahu kan kalau saya juga bisa tidur. Jadi kan tidak ada orang tahu. Walaupun sekarang caranya sudah berubah, di era digital ini orang melanggar sudah nggak perlu di stop polisi di perempatan, langsung kamera. Tahu-tahu tagihannya sudah muncul. Itu lebih memangkas hal-hal yang semacam itu. Ya pengawasnya CCTV yang ada di berbagai jalan. Nah, kedisiplinan ini kalau mampu kita terapkan luar biasa. Inilah ketika kita tempatkan puasa sebagai tarbiyah. Puasa mengajarkan kita kedisiplinan, walaupun masih belum selesai makan, kalau waktunya habis kita berhenti. Walaupun makanan sudah siap, kalau belum waktunya kita boleh makan, kita tahan. Ini kan kedisiplinan untuk kita tidak melakukan sesuatu kalau sudah bukan waktunya. Nah, ini luar biasa yang diajarkan oleh puasa. Kalau kita pandang puasa sebagai tarbiyah ruhaniyah, maka ini akan membentuk kepribadian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang bertakwa, yang takwa itu sendiri merupakan esensi daripada puasa. Tujuan puasa bukan lapar, tujuan puasa bukan haus, tetapi dengan lapar dan haus kita mampu berpikir laparnya orang yang lapar yang bukan karena berpuasa, tetapi laparnya orang yang lapar karena keterbatasan pemenuhan kebutuhannya. Puasa mengajarkan kita pandai untuk membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, antara what we need dan what we want. Kalau kebutuhan fa'ali saja, kebutuhan paling mendasar saja, makan, minum, berkumpul, suami istri bisa kita hindari dalam waktu tertentu, apalagi yang memang itu bukan merupakan kebutuhan yang mendasar. Insya Allah kalau seseorang sudah mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dia akan mampu melakukan pengelolaan keuangan di keluarga dengan baik. Kita ini sebagai abdi negara, sebetulnya kalau bicara kebutuhan kan sudah ditanggung oleh negara. Memangnya kalau kita mau makan seberapa? Karena mungkin kita makan santri aja. Yang kita makan nggak lebih dari segini. Jangankan sampai tingkat pimpinan, Pak. Karyawan aja yang baru masuk itu sudah diukur bahwa kebutuhannya itu sudah dicukupi. Artinya kalau sudah bekerja on the track, nggak usah diko-diko, jalan kehidupannya. Tapi kalau bicara keinginan kan nggak pernah ada selesai.
Maka bagaimana? Kebutuhan harus dipenuhi, karena kalau tidak akan mengganggu stabilitas kehidupan. Keinginan kondisional, ada kemampuan silakan, tidak ada kemampuan jangan dipaksakan. Susahnya adalah apabila kebutuhan, keinginan ditarik masuk kepada wilayah kebutuhan, dipaksa untuk dilakukan pemenuhan. Akhirnya apa yang ini susah. Ini sudah dikasih THR dengan gaji ke-13, kok masih gak cukup lagi? Di bulan Ramadan pengeluaran membengkak, ini kan gak sesuai dengan tujuannya. Kenapa? Kok masih harus ada THR? Karena di bulan Ramadan pengeluarannya membengkak. Berarti secara sepintas kita kurang berhasil. Padahal puasa mengajarkan kita mampu membedakan kebutuhan dengan keinginan. Tapi kenapa? Jadi alasan kalau sudah bulan Ramadan semua harus mendapatkan pendapatan yang tetap. Nah, karena targetnya belum tercapai. Ini ketika puasa ditempatkan sebagai target. Makanya puasa-puasa yang seperti ini, termasuk puasa yang mengajarkan kita kepekaan dan kepedulian, yang kemudian kita aktualisasikan dengan semangat dan kesiapan kita untuk berbagi dengan orang lain. Ini puasanya. Yang kedua, niatnya pokok. Maka di sini juga harus diperhatikan. Di bulan Ramadan ini dua fasilitas besar yang diberikan oleh Allah untuk menjadi penghapus dosa. Yang pertama adalah siam, yang kedua adalah qiyam. Nah, qiyam itu apa? Qiyam itu adalah sholat malam. Di antaranya yang kita laksanakan adalah sholat tarawih. Di antaranya adalah sholat tarawih. Ayo kita jaga dengan baik, kita jaga dengan benar, kita laksanakan secara khusyuk. Tidak sekedar orang sholat malam itu kemudian sholatnya dapat menjadi penghapus dosa. Tentu sholat yang dilakukan khusyuk itu seperti tadi yang sedikit saya uraikan. Akhirnya ada yang tanya, bagaimana tuh dengan orang yang sholat tarawih itu hanya 7 menit 23 rakaat? Ini dilihat dari sisi teori, dia agak susah untuk sholatnya benar. Walaupun sudah dipotong-potong, itu 7 menit itu susah. Nah, ini maunya apa? Memangnya kesusu kemana kalau menghadap Allah begitu? Sampai kadang-kadang para imam itu suka saling tanya, kalau sampean imam tarawih bernafas berapa kali? Alhamdulillah saya tidak bernafas sama sekali. Fatihah, karena dibaca begitu. Akhirnya ada kakek-kakek di belakang yang sholat langsung begini, Pak. Kau tidak ikut ya? Buat ikut sekali saya ini langsung ngos-ngosan, tapi ikut 2 kali kelengkang saya. Ini maunya kemana? Sholatnya yang bagus dijaga. Bukan berarti karena kita ingin mencapai rakaat yang banyak kemudian dilakukan dengan cara yang tidak memenuhi persyaratan. Padahal kalau dilakukan dengan baik 1 jam selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 1 jam selesai. Tapi tidak seperti Ustaz Herman juga kan ya. Kalau nanti imam tarawih kayak Ustaz Herman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ibu dia aja berjeran anu ora boleh kapok wis cukup saiki. Begitu sampai waladhdallin yang belakang jawab amin. Rusak semua itu. Nggak nyampe ini, qiyamnya nggak nyampe, tapi harus tertib, harus benar. Ya makanya sekalian sedikit informasi. Nanti 4:30 saya ngabuburit dengan Telkom Indonesia. Setiap Jumat sore 4:30 sampai setengah 6. Tapi lewat IG-nya Telkom setiap sore. Baru setelah itu saya balik langsung berangkat lagi kembali ke Jakarta. Nah, ini yang menilai hari terakhir saya pulang ke Jember 2 hari di sini menyelesaikan tugas, kembali ke Jakarta, bertugas di Jakarta. Tapi nanti sore masih live di Instagram dengan Telkom Indonesia. Nah, topik yang diangkat nanti tentang ini, tentang masalah-masalah perang. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Nah, kadang-kadang orang kan sukanya begitu. Yang dikejar hitungan harokat, hitungan rakaat. Malah kadang-kadang ada yang tidak adil.
Kenapa? Karena masing-masing saling merasa paling benar, kemudian menyalahkan yang lain. Yang terawihnya 11 rakaat merasa itu yang paling tepat sehingga menyalahkan yang 23. Yang 23 juga kadang-kadang demikian. Akhirnya adu dalil. Ada yang sudah bosan dengan perdebatan dalil. Kalau yang berdebat di sini ada Ahmad sama Fauzi, di situ ada Alif kemudian mengambil kesimpulan. Kalau saya terawih 23 salah katanya yang mengatakan 11. Kalau saya terawih 11 katanya kurang tepat sama yang mengatakan 23. Saya tidak ingin terjebak pada kedua-duanya. Kenapa? Saya ingin netral. Bagaimana? Tidak mutlak. Daripada terawih di sini salah, di situ salah, mendingan nggak usah terawih. Iki udah gede. Nah, karena terjebak di situ. Padahal kan harus sama-sama baiknya. Mau terawih 23 asalkan bagus, bacanya bagus, itu bagus. Kalau perlu ditambah 36 juga gak apa-apa. Mau terawih 11 rakaat, tapi kalau targetnya di situ bukan karena ingin cepat, itu lebih bagus. Saya kalau diminta imami terawih, biasanya diperbankan yang ada di sekitar alun-alun di Jember. Itu rata-rata kan di sekitar alun-alun. Biasanya ada permintaan khusus. Sebelum dimulai sudah protokolnya menyampaikan, mohon maaf bagi kenapa? Karena ini banyak mungkin karyawan yang sudah capek, terawihnya cukup 11 rakaat. Oh terus gimana? 2, witirnya 21. Oh ya, sudah. Karena motivasinya ingin cepat, saya dengarkan juga. Itu speaker dari Baitul Amin kadang-kadang didengar. Begitu Baitul Amin itu mau selesai, saya ikut selesaikan juga. Jatuhnya sama dengan yang 23 di Baitul Amin. Kenapa? Yang saya baca suaranya panjang-panjang. Kenapa? Karena permintaannya biar cepat, malah nggak saya turuti. Yang penting udah dapat. Tapi dibaca bagaimana mereka senang. Ternyata setelah salah balik, ada yang tanya sama saya. Pada waktu itu, jenengan kan ketua MU. Iya. Loh, kok terawihnya Imam Muhammad? Iya. Saya jawab, ini bukan terawihnya Muhammad. Iya, ini terawihnya MU, tapi diskon 60%. Lalu saya pakai basmalahnya banter, kok kemudian saya juga witirnya itu pakai kunut, sholatnya juga 22, witirnya 21, cuma diskon 60%, diambil 8, yang 12 itu lagi diskonan. Nah kadang-kadang kamu tanya, kalau ininya diskon, apa museumnya juga di diskon, apa pahalanya juga di diskon? Nah, jadi kita jangan terjebak di situ, tapi yang paling penting adalah bagus. Cuma kalau bagus banyak itu lebih baik daripada bagus yang sedikit. Tidak bagus yang sedikit itu lebih jelek daripada tidak bagus yang banyak. Kalau bagus sedikit, tidak bagus banyak itu tidak bisa dibandingkan karena tidak apple to apple. Maka kadang-kadang ada yang bikin bandingkan, daripada banyak rakaat tapi kurang bagus, lebih baik sedikit tapi bagus. Lebih baiknya nggak begitu, lebih baiknya banyak tapi bagus. Tapi yang paling penting jangan merasa yang paling benar, silahkan. Oh kadang-kadang kalau mau konsisten 23 itu juga belum semuanya 23. Itu kan yang pastikan imamnya saja. Yang datang musuh belakangan kan nggak apa kalau kurang. Itu kan biasa, begitu datang imamnya sudah dapat 4, kemudian dilanjutkan saja. Begitu witir sudah ikut. Lihat di situ kan. Kadang-kadang ada yang rebutan, saya bilang nggak usah rebutan. Kalau kemudian sholatnya di situ 23 atau 20 rakaat tarawihnya, yang di belakang mau sholatnya 8, bagaimana? Ini sampai 8 yang mundur. Kalau imamnya yang ingin 8 ya berhenti di sebelah imam yang lain. Kalau di situ sholatnya hanya 8, kemudian kita ingin 20 tarawihnya, bagaimana caranya? Begitu selesai ya nambah. Ngapain kok bikin itu? Kok harus tarawih 2 kali? Ada yang sampai begitu. Itu kan kurang kerjaan. Tinggal ditambah saja. Yang paling penting jangan bikin kegaduhan. Kalau memang mau 8, kampenya di sholat belakang. Jangan nanti di depan kemudian mundur merusak tatanan. Semuanya sama-sama diakomodasi kok. Caranya bagaimana? Tetap bagus, yang mau berapapun bagus. Kenapa 8? Karena kesusu. Tapi jangan berangkat kemudian karena keyakinan. Silahkan kalau memang itu dikerjakan, tapi jangan menyalahkan yang lain. Dan harus mampu menghargai kalau mereka yang lain juga punya. Tidak usah suka lagi, takut didengar aneh. Takut didengar yang tadi itu robeknya yang benar. Akhirnya apa ya sudah daripada pikiran mendingan tidak tahu. Nah ini qiyam. Qiyam itu tidak hanya di saat tarawih, qiyamnya juga tengah malam di bulan Ramadan diisi dengan banyak sholat.
Itu adalah hal-hal yang akan menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang terakhir di samping puasa, qiyamul Ramadan yang banyak menghapuskan dosa-dosa kita adalah infak, sedekah, dan membaca Al-Quran. Ini semuanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran bisa kita gandeng dengan kita qiyam. Pada saat sholat malam yang bagus itu justru dengan kita membaca Al-Quran di situ, utamanya bagi mereka yang punya hafalan. Baca Al-Quran sampai kita sholat, renungkan maknanya, tanamkan dalam hati. Insya Allah selesai sholat akan ada pendidikan rohaniah yang dapat kita peroleh, sehingga sholat akan menjadikan kita lebih baik dalam semuanya. Sholat mengajarkan kedisiplinan tentang bagaimana sistem ketaatan kita kepada pemimpin, bagaimana pola kepemimpinan. Kalau imamnya rukuk, makmumnya harus rukuk. Kalau imamnya sujud, makmumnya harus sujud. Ini yang bisa membatalkan, yang menghilangkan dosa. Kemudian kalau seseorang sudah ditunjuk jadi imam, yang jadi makmum jangan merasa karena lebih pintar kemudian mau membedai sholatnya imam. Ini bahaya. Nanti makmumnya bilang, imamnya hanya bisa baca kitab Fathul Qorib, saya sudah menguasai Fathul Mubin. Nanti kalau imam rukuk saya mau sujud, batal. Kalau dia sudah siap jadi makmum dan yang di depan sudah ditunjuk jadi imam, caranya bagaimana? Patuhi imam itu sampai selesai irama. Kalau imam melakukan kesalahan, ingatkan imam itu. Tapi bagaimana mengingatkan imam? Membaca subhanallah dengan niat berzikir. Artinya mengingatkan pemimpin yang salah. Tujuannya untuk apa? Mengembalikan kepada aturan, bukan didasarkan kepada lain yang Islam. Ini luar biasa makna sholat dalam kepemimpinan. Bagaimana imam harus rahmat? Artinya apa? Membaca jangan terlalu cepat, kasihan makmum yang kuat, tapi jangan terlalu lambat, kasihan yang punya kepentingan. Imam harus ngerti kondisi jamaah. Bagaimana gerakannya? Kalau dia sholat sendiri, lama kan sudah sujudnya 1 jam gak masalah. Tapi kalau dia sholat dengan orang banyak, mungkin di antara yang sholat tadi ada yang mengantar istrinya ke rumah sakit karena melahirkan. Mungkin di antara yang sholat tadi ada yang punya kepentingan. Makanya jangan panjang-panjang. Artinya imam harus ngerti kondisi makmum. Setiap pemimpin yang paham kondisi umatnya, kondisi jamaahnya, kemudian menerapkan kebijakan sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan, itulah sebetulnya makna yang diajarkan oleh sholat. Kalau imam diingatkan kemudian imam sudah melaksanakan ketentuan, maka harus diselesaikan juga. Artinya apa? Diikuti mulai dari takbir sampai ke salam. Itu periode kepemimpinan. Ikuti dari takbir sampai salam. Jangan sampai imam diturunkan di tengah jalan, batal semua. Kalau takbirnya itu tahun 2019, kemudian salamnya 2023, ya sabar. Selesaikan sampai salam. Begitu salam, kemudian mau sholat lagi, baru dipikir. Bagaimana tadi imam sholat maulid? Kalau imam sholat maulid enak, bacaannya bagus, sama makmum pengertian, dia tidak kerja ngerti kondisinya jamaah. Ngapain sholat isya kemudian mau cari yang lagi? Tunggu dulu sampai selesai sholat isya akan lagi. Kalau pada sholat maulid memang tidak bisa dipertahankan, ya gue dievaluasi. Ini luar biasa. Mana kepemimpinan, tetapi begitu dipilih jadi imam, jangan sampai makmum itu kemudian akan melayani imam, akan menghormati imam, akan membedai imam hanya karena semata-mata merasa dirinya lebih hebat dan lebih pintar. Karena memang imam tidak selamanya lebih baik. Makanya Sayyidina Abu Bakar ketika diangkat jadi pemimpin, beliau mengatakan, kalian memilih saya bukan karena terbaik di antara kalian, tetapi karena kepercayaan kalian kepada saya dan memang bagian saya ditunjuk jadi pemimpin. Sehingga disitulah makna sholat ini. Kalau mau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mau cari apa kita dari sholat ini? Mau cari apa? Mau diterapkan di mana? Tidak kalah kok dengan konsep berbagai macam manajemen kepemimpinan yang ada. Kalau ini mau di-breakdown sholat ini, karena ada aspek kepatuhan secara transendental yang ada di dalam kita menjiwai kita. Dan ketaatan kepada imam itu bagian daripada ketaatan kepada Allah. Selama imam itu melaksanakan kepemimpinannya sesuai dengan aturan dan keputusan-keputusannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan, maka mengkhianati atau berbeda atau melanggar ketentuan pemimpin itu juga melanggar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terjadi
suasana yang sangat baik. Makanya itulah Ramadan jadikan tidak sekedar kita untuk berpuasa yang hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi Ramadan dijadikan sebagai proses tarbiyah ruhaniyah dengan kurikulum unggulannya, yaitu siam dan qiyam. Ketika Ramadan ini dianggap sebagai madrasah untuk membina ruhaniyah kita, kurikulumnya adalah qiyam dan siam, maka ijazahnya adalah ikun minan. Tidak sekedar rahmat dan maghfirah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serangkaian qiyam dan siam yang kita laksanakan. Ketika kita masih punya kesempatan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anggap kita ini adalah Ramadan yang terakhir untuk beribadah kepada Allah. Walaupun kita tidak boleh berhenti berdoa, mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Tetapi semangat kita ini bisa jadi Ramadan yang terakhir. Kalau tidak saya manfaatkan dengan baik, belum tentu Ramadan tahun depan saya masih bisa ketemu dengan bulan yang mulia ini. Walaupun kita tetap berdoa bahwa kita mohon diantarkan oleh Allah dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Insya Allah kita keluar dari Ramadan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang fitrah. Kalau kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang fitrah, maka apapun yang keluar dari kita, ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita ambil, kalau kita sebagai penentu, maka apapun yang keluar dari diri kita tidak lain kecuali benar, baik, dan indah. Ini buah daripada tarbiyah Ramadan yang apabila kita lakukan, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat hajat kita semua dikabulkan oleh Allah dan kita akan diberi kemuliaan oleh Allah dengan menjadi orang-orang yang beruntung yang mendapatkan banyak anugerah di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya adil sultan, ya qadiman lisan, ya daiman ni'am, ya kathiran jud, ya wasi'al maqam. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mulku fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka lika wa anta lam tazal dzalika. Allahumma ya muyassir wa ya 'asir ya jabir wa ya kathir ya ghani ya faqir ya man wa kharif ya sahib al-farid ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathira wa anta 'alimun biha wa basir. Yassir lana kull 'asir fa taysir al-'asir 'alayka yasir wa nas'aluka at-taysir wal mu'afata fid din wal dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, kami bersimpuh di hadapan-Mu memohon rahmat ridha dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana telah Kau janjikan melalui sabda-Mu, orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang semata-mata didasarkan keimanan dan mengharap ridha, maka akan Kau ampuni dosa-dosanya sebelum keluar dari Ramadan tersebut. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ampunilah dosa keluarga kami. Ampunilah dosa anak-anak kami. Telah banyak dosa yang kami lakukan, baik dalam konteks hubungan kami dengan Engkau. Kami sering tidak mengindahkan perintah. Salat 5 waktu sering kami tinggalkan atau dilaksanakan tidak tepat waktu. Kalaupun kami melaksanakan, kami belum khusyuk dan fokus dalam melaksanakan. Kami juga sering berdosa kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami sering tidak patuh kepada perintah suami kami. Kami sering tidak menghargai terhadap suami kami. Karena kadang-kadang kami merasa lebih hebat. Kadang-kadang kami merasa sebagai wanita karir yang mendapatkan penghasilan lebih banyak. Kami lupa bahwa suami kami adalah pemimpin kami dalam rumah tangga. Kadang-kadang kami sering menyepelekan hak-haknya. Kadang-kadang kami tidak memperhatikan semuanya karena kami merasa lebih superior darinya. Ya Allah ya Rabb, kami sebagai suami kadang-kadang juga tidak mampu untuk menjadi yang terbaik bagi istri kami, tidak mampu menjadi pelindung yang nyaman bagi mereka, tidak memperhatikan hak-hak mereka. Kadang-kadang kami memperlakukan mereka dengan kasar.
Bisa jadi ucapan dan perbuatan kami menyakiti mereka, tapi mereka kadang-kadang tidak menunjukkan kepada kami. Kami sebagai anak, ya Allah, banyak melakukan kesalahan kepada orang tua. Betapa orang tua kami sering terbangun tengah malam karena tangisan kami. Betapa orang tua kami sering membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kami. Orang tua kami menggendong kami, menyuapi kami, dan sampai saat ini kami belum pernah melakukan hal itu kepada orang tua kami. Kini ketika kami sudah dewasa, kini ketika kami sudah mendapatkan semuanya, kadang-kadang kami tidak peduli lagi pada orang tua, ya Allah. Kadang-kadang orang tua kami memanggil, kami tidak datang. Orang tua kami menelpon, kami tidak menjawab. Bahkan ketika orang tua kami berbaring sakit, kami tidak di sampingnya dengan alasan-alasan sibuk yang dibuat-buat, padahal kami kadang-kadang hanya menghabiskan waktu pada hal yang tidak penting. Ya Allah, ya Rabb, jangan sampai orang tua kami kecewa kepada kami, karena bisa jadi ada perilaku dan ucapan kami menyakiti hati mereka, dan itu akan menjauhkan kami dari ridho mereka, padahal ridho-Mu ada pada ridho mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, kalau orang tua kami masih hidup, berikanlah kami kemampuan untuk kami berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua kami telah kembali ke hariban, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Jadikan keseluruhan amal baik yang kami lakukan, Kau hantarkan pahalanya kepada mereka. Jadikan mereka tersenyum kepada kami, bahwa kami anak-anak mereka tidak pernah lupa dan tidak lalai kepada mereka. Ya Allah, ya Rabb, jangan sampai kedurhakaan kami kepada orang tua kami dibalas dengan kedurhakaan anak kami kepada kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, Kau telah yang memberikan kami anak. Berikanlah kami kekuatan agar kami menjadi orang tua yang dibanggakan oleh mereka. Orang tua yang tidak hanya mengantarkan mereka mencapai kecukupan kehidupan dunia, tetapi juga berpikir akan kepentingan akhirat mereka. Jangan sampai anak-anak kami menuntut kami kelak di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Betapa kami sering lalai untuk kembali kepada-Mu, tapi kami tahu Engkau sabar menunggu kami kembali. Di hari-hari kami tidak datang dengan panggilan untuk sholat 5 waktu. Pada hari Jumat pun kadang-kadang kami lalai. Kini di bulan Ramadan, ketika Engkau akan memberikan anugerahnya, ampunan-Mu yang seluas-luasnya kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mampu menggunakan dan memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya untuk menggapai maghfirah-Mu. Jadikanlah kami orang yang segera datang untuk bertaubat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, betapa sabarnya Engkau menunggu kami kembali. Padahal kami kadang-kadang tidak sabar ketika memohon kepada Engkau yang baru saja kami panjatkan tapi tidak dikabulkan. Kami sering berpaling dari-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, tuntunlah kami, arahkan kami kepada apa yang bisa membawa kami kepada ridha-Mu. Ya Allah, ya Rabb, di bulan penuh rahmat, jadikan kami selalu menebarkan kasih sayang. Buanglah ego dan keangkuhan kami. Jadikanlah kami saling mengasihi. Jadikanlah kami saling menyayangi di antara sesama. Jadikan kami merasa apa yang dirasakan oleh saudara kami adalah apa yang kami rasakan juga. Jadikanlah kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami, kesusahan mereka adalah kesusahan kami. Pertautkanlah di antara hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Engkau beri kami pekerjaan yang layak, yang tidak semua orang dapat mendapatkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu amanah di dalam menjaga apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Kami yang menjadi pemimpin, jadikanlah kami pemimpin yang memiliki belas kasihan kepada orang yang kami pimpin, kepada anak buah kami, ya Allah. Jadikan kami tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kemaslahatan semuanya, utamanya institusi yang akan menjadi target dan orientasi kami. Ya Allah, ya Rabb, kami yang menjadi anak buah, jadikanlah kami orang-orang yang taat kepada pimpinan kami. Taat karena ketaatan kepada mereka adalah juga merupakan bagian daripada ketaatan kepada Engkau. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kemampuan untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mengharuskan kami berpuasa, tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi menjadikan puasa sebagai tarbiyah ruhaniyah, menjadikan puasa sebagai proses pendidikan pembangunan karakter kami, sehingga kami berhak mendapatkan maghfirah, kami berhak mendapatkan rahmat, dan kami berhak mendapatkan itqun minan nar. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, hanya kepada Engkau kami memohon. Engkau lah yang berhak mengabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Inilah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang benar, hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau ada yang salah, khilafah kebodohan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.